يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb kita, zat yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah jadikan pasangan, kemudian dari keduanya lah Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memperbaiki amalan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 4 Dzulhijjah, salah satu dari 3 bulan haji. Bahkan inti dari pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di bulan ini, dari mulai tanggal 8 pelaksanaan tarwiyah hingga selesainya rangkaian ibadah haji. Ketahuilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Sedikit mengingatkan bahwa amalan saleh di dalamnya adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih Allah cintai daripada seseorang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian salah satu dari keduanya kembali. Amalan saleh di bulan ini, tepatnya di tanggal 1 sampai tanggal 10, adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah bersumpah atasnya, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Maka bersungguh-sungguhlah mengisi 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini dengan rangkaian amalan saleh. Baik itu bertakbir yang disebut dengan takbir mutlak dari mulai tanggal 1 kemarin. Bertakbirlah di jalan, di rumah, bertakbir. Kabbiru liyablugha takbirukum ananas sama, kabbiru fa innallaha al-'azimu yastahiqqus tsana. Bertakbirlah agar suara takbir kalian sampai ke penjuru langit. Bertakbirlah karena Allah zat yang maha agung, berhak atas setiap pujian dan sanjungan. Kumandangkanlah takbir, terutama nanti dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh. Ada takbir muqayyad, takbir yang diucapkan setiap selesai sholat fardu.
dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Jadi setiap selesai sholat fardu beristighfar, kemudian sebelum berzikir ba'da sholat silakan untuk antum membaca takbir. Itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Kalau sekarang silakan bertakbir secara umum dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga jangan lupa untuk memperbanyak amalan soleh dengan membaca Al-Quran, mendirikan salat, berzikir, bersedekah, silaturahim, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Termasuk juga siam, puasa. Wabil khusus bagi yang punya kewajiban mengqadha sebelumnya, maka ini adalah momentum terbaik untuk membayar hutang puasa. Dan nanti di tanggal 9 Dzulhijjah puasanya khusus, yaitu puasa Arafah, puasa 9 Dzulhijjah, yang mana Rasulullah sabdakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana yang sering antum dengar, makna penghapusan dosa 1 tahun yang akan datang adalah Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk terhindar dari kemaksiatan. Dan jikalau dia tergelincir dalam kemaksiatan, Allah akan berikan taufik baginya untuk segera bertaubat. Maka jangan lupa untuk mengajak keluarga, kawan, semuanya di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Kamis nanti untuk berpuasa, karena keutamaannya begitu istimewa. Momentum di mana saudara-saudara kita yang berhaji sedang berwukuf di tanah Arafah. Dan tidak perlu khawatir bagi yang belum berkesempatan untuk berhaji tahun ini, man lam yastati' al-wuquf bi Arafah falyaqif 'inda hududillahi alladhi Arafah. Itu nasihat dari Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Siapa yang belum mampu untuk wukuf di Arafah, maka wukuflah dia, berhentilah dia pada batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Kemudian juga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa di tanggal 10-nya ada pelaksanaan Idul Adha, Idul Qurban. Selain daripada sholat di waktu paginya, juga selepas sholat maka disyariatkan di sana untuk berkurban. Untuk apa? Berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah sholat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi kalau ada orang yang bertanya mana yang lebih utama, apakah berkorban atau bersedekah dengan nominal yang serupa, maka ketahuilah kurban itu sendiri sebelum dari pembagian dagingnya, tumpahnya darah saat kurban terjadi, proses penyembelihan itu sendiri itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ini terlepas dari pembagian dagingnya setelah hewan tersebut dikurbankan. Di saat seseorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, apalagi di waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban pada waktunya itu lebih utama daripada bersedekah dengan nominal yang serupa. Dan berkurban adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Mengapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat salat kami, kata Nabi SAW. Ini adalah peringatan keras dari Nabi. Jadi siapa yang punya kelapangan dia tidak berkurban, jangan mendekati tempat salat kami, kata Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kurban ini hukumnya sunnah, karena Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhi falyamsik an sya'rihi wa adfari." Jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka jangan memotong kuku dan rambut. Di sini ada penyandaran kepada keinginan seseorang, sehingga para ulama ada yang berpendapat tidak wajib hukumnya dengan penggabungan dalil yang ada menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan ini pun bagi yang mampu.
Maka tidak boleh lagi bagi yang berniat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah atau sampai hewan kurbannya disembelih, tidak boleh bagi dia untuk memotong rambut dan menggunting kuku. Jadi syaratnya ini dua, syaratnya itu niat dan masuk awal Dzulhijjah. Jadi kalau salah satu saja, dia belum wajib untuk menahan diri tidak memotong kuku dan memotong rambut. Misalkan masuk 1 Dzulhijjah atau sekarang tanggal 4 Dzulhijjah, dia tidak ada niatan untuk berkurban, maka dia bebas mau menggunting kuku, memotong rambut. Tiba-tiba tanggal 7 Dzulhijjah dia dapat rezeki, ada orang yang bayar hutang misalkan, maka dia dapat dana. Akhirnya dia berniat saat itu untuk berkurban. Maka di saat niat itu ada dan sudah masuk 10 Dzulhijjah, awal 10 Dzulhijjah dari tanggal 1, maka saat itulah dia berkurban. Jadi jika terpenuhi berapa syarat? 2 syarat. Maka kalau ada yang sudah niat dari Syawal, tidak apa-apa dia memotong rambut dan menggunting kuku selama belum masuk 1 Dzulhijjah. Atau sudah masuk awal Dzulhijjah tapi dia belum berniat, tidak apa-apa bagi dia untuk menggunting kuku dan memotong rambut sampai bercampur di dalamnya dua hal ini, 2 syarat ini, niat dan telah masuk awal-awal bulan Dzulhijjah. Dan pemotongan ini kembalinya kepada pribadi orang yang memiliki harta yang menjadi penanggung jawab nafkah yang berkorban. Karena Nabi SAW mengembalikannya kepada dhamir satu orang, yaitu si sahibul udhiyah. Nabi mengatakan falyamsik an sya'rihi wa alfari. Nabi tidak mengatakan alfarihim, tidak dalam bentuk jamak, tidak orang tersebut dan keluarganya, tetapi hanya kepala keluarga sebagai penanggung jawab nafkah. Kemudian dari sini perlu diketahui bahwa kurban itu dilakukan oleh Nabi SAW itu atas nama diri beliau dan keluarga beliau, tapi beliau tidak pernah mengkhususkan bagi anggota keluarga yang lain. Nabi tidak pernah berkorban khusus tahun ini karena tahun lalu sudah untuk saya, tahun ini untuk Aisyah, tahun ini untuk Hafsah. Tidak pernah. Nabi berkorban itu Allahumma hadza anni wa ana ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku. Maka tidak perlu digilir satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Selama mereka masih berada di bawah tanggung jawab kita di dalam nafkah, maka cukup kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab nafkah yang berkorban, dan mereka insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Kecuali kalau mereka punya penghasilan sendiri, punya tabungan sendiri, mereka mau berkorban, silahkan atas nama mereka. Jadi tidak ada piala bergirir dalam kurban. Jadi silahkan kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab nafkah yang berkorban untuknya dan keluarganya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Nabi tidak pernah berkorban untuk anggota keluarganya yang telah wafat secara khusus. Nabi tidak pernah berkorban untuk Hamzah, Nabi tidak pernah berkorban atas nama Khadijah. Maka para ulama mengatakan di saat seseorang berkorban, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah, ini dariku dan keluargaku, masuk di dalamnya yang hidup dan yang telah wafat. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, bagi yang telah wafat, karena kurban ini adalah ibadah khusus, memiliki syarat-syarat khusus, waktu yang khusus, maka dia memerlukan dalil jika diperuntukkan untuk yang telah wafat. Tapi saya ingin memberikan sesuatu hadiah untuk yang telah wafat, mengirimkan pahala baginya. Apa yang dapat saya lakukan? Kita tidak berkurban, tetapi bisa bersedekah dengan hewan kurban. Kita sedekah atas nama orang yang telah wafat, menyembelih kambing misalkan atas nama yang telah wafat. Maka jika judulnya sedekah, syarat-syarat kurban itu tidak berlaku di dalamnya. Dia tidak harus domba yang berusia minimal 6 bulan, atau sebagian ulama mengatakan 1 tahun. Bisa seseorang berkurban atau bersedekah dengan domba yang berusia 5 bulan. Dan dia tidak harus setelah sholat Id, dia bisa melaksanakannya sebelum sholat Id. Jadi tidak terbatas dengan syarat-syarat di dalam udhiyah, karena judulnya adalah sedekah. Dan itu yang paling tepat insyaallah bagi yang ingin memberikan sesuatu bagi keluarga yang telah wafat, maka silahkan untuk bersedekah. Karena kurban ada ketentuannya dan Nabi tidak pernah mencontohkannya untuk berkurban untuk keluarga yang telah wafat.
Tapi tetap kita bisa memberikan sesuatu untuk yang telah wafat, hanya judulnya saja yang berbeda. Kambingnya bisa tetap sama, penyembelihannya sama, hanya judulnya saja yang berbeda, dari kurban kepada sedekah. Dan ini lebih aman. Kenapa? Karena kalau kurban, banyak ulama yang mengatakan ini tidak tepat diberikan kepada yang telah wafat. Tapi kalau sedekah, semua ulama sepakat tentang kesahihannya. Maka daripada kita memilih sebuah amalan yang di sana ada pertentangan di dalamnya, lebih baik kita ambil pendapat yang semua ulama sepakat tentang kesahihannya, ya kan? Hanya beda judul saja, dagingnya sama, dibagikannya sama, ya. Bedanya apa? Kalau sedekah tidak ada yang dimakan oleh kita. Kalau kurban kan ada bagian yang dimakan oleh pengkurban, betul? Ada yang dihadiahkan. Kalau sedekah namanya dari yang fakir kepada yang miskin. Maka nanti penyalurannya pun khusus untuk sedekah. Beda dengan kurban yang bisa dinikmati oleh pribadi sebagian daripada hewan kurban tersebut, ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa kurban ini memiliki syarat. Dan di antara syarat yang bukan termasuk syarat yang sering orang anggap sebagai syarat, yaitu harus jantan. Tidak harus jantan. Afdalnya jantan, memang lebih utama jantan. Tetapi jika dia tidak memiliki harta yang berlebih, dia hanya punya dana 2 juta rupiah misalkan, dia cari kambing yang jantan susah, harganya di atas 3 juta misalkan, dia tidak dapat 1,5 juta, 2 juta kambing jantan, tidak dapat dengan usia yang sesuai. Maka apakah dia meninggalkan kurban atau berkurban dengan yang betina? Silahkan berkurban dengan yang betina, karena bukan merupakan syarat harus berkurban dengan yang jantan. Lebih utama, lebih baik, lebih afdal dengan yang jantan. Tetapi jika tidak mampu, hanya mampu dengan yang betina, silahkan untuk berkurban dengan yang betina. Kalau merasa, waduh malu saya kalau bawa yang betina ke tempat kurban masyarakat secara umum gitu, di tengah-tengah masyarakat, nggak apa-apa, beli, sembelih sendiri atau sembelih di tempat kita membeli. Sama juga dengan akikah. Akikah tidak harus jantan. Kalau memang dananya hanya cukup betina, sembelihlah yang betina, karena bukan merupakan bagian daripada syarat hewan kurban harus jantan. Kalau yang memiliki kelebihan silahkan berkurban yang jantan. Dagingnya juga beda. Kalau yang betina agak alot biasanya. Betina itu beda dengan jantan, dagingnya pun agak alot. Dan untuk penyembelihan waktunya cukup panjang, dari mulai hari Jumat nanti setelah pelaksanaan sholat Id sampai hari Senin sebelum terbenamnya matahari. Jadi kalau ada yang mau nyembelihnya di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin pagi, hari Senin sore, boleh, ya. Dan patokannya setelah sholat Id adalah di tempat hewan kurban berada, bukan di tempat orang menyembelih. Di tempat hewan kurban berada, bukan di tempat sahibul kurban berada. Jadi kalau kita menitipkan hewan kurban kita di Indonesia bagian timur, misalkan bapak ibu punya saudara di Papua, nitip hewan kurban, tolong belikan di sana. Kemudian mereka selesai sholat Id, di sini masih jam 4 pagi misalkan, atau jam 5, belum, sholat subuh juga belum misalkan. Apakah hewan kurban di sana sudah boleh disembelih? Sudah boleh, karena patokannya bukan di mana sahibul kurban berada, tetapi di mana hewan kurbannya ada. Hewan kurbannya adanya di Papua, ya kalau di waktu sana sudah sholat Id selesai, maka silakan untuk disembelih, ya. Silakan untuk disembelih. Dan nanti hari Jumat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, bagi yang melaksanakan sholat Id di waktu pagi, dia sudah sholat Idul Adha, dia ikut dalam pelaksanaan sholat Idul Adha sampai selesai, maka gugur kewajiban dia untuk sholat Jumat, dia bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Tetapi masjid tetap wajib untuk mengadakan sholat Jumat. Jadi masjid tetap mendirikan sholat Jumat. Dan kalau yang sudah sholat Idul Adha di waktu paginya, apakah boleh bagi dia untuk sholat Jumat? Ya boleh tentunya, ya, itu tentunya boleh. Apalagi kalau dia tidak mendapatkan sholat berjamaah ketika sholat zuhur, ya lebih baik dia sholat Jumat. Ada kelapangan, ya lebih baik ikut lagi dalam pelaksanaan sholat
Jumat ya. Jadi itulah sekilas saja, dan sebagian sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lain. Hanya mengingatkan, pepatah mengatakan at-tikrar yu'allimu syattar, pengulangan mengajari orang-orang pintar dan cerdas. Dan untuk kajian pekan depan insyaallah kita liburkan terlebih dahulu karena hari Sabtu banyak yang baru melaksanakan pemotongannya di tempat masing-masing. Jadi Sabtu depan silakan fokus untuk makan dan minum, karena Idul Adha itu harinya makan dan minum. Kajiannya kita liburkan dulu Sabtu pekan depan. Ikut berpartisipasi dalam proses pemotongan di tempat tinggal masing-masing. Ya, jangan introvert tidak pada tempatnya. Orang kurban di luar, nih dalam rumah aja. Ya. Nanti keluar bantu, walaupun kita bukan merupakan panitia, tapi ikut membantu tidak ada salahnya. Ya, memasukkan daging ke dalam kresek, mendistribusikan daging, ikut menimbang. Silahkan berpartisipasi di tempat tinggal masing-masing. Tunjukkan bahwa semakin kita dekat dengan agama, semakin kita datang ikut kajian, itu menjadikan kita semakin memiliki adab dan akhlak yang baik, semakin memiliki tata krama yang baik, semakin senang untuk membantu masyarakat. Itu pahala yang besar. Ikut membantu dalam proses penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Jangan diam di rumah, keluar ikut berbaur dengan masyarakat, ikut berbaur dengan masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang sampai ke dalam subbab ke-29 yang merupakan subbab terakhir dari bab yang pertama, yang mana diberi judul di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mana dirangkum oleh Syekh Ali rahimahullah. Diberi judul subbab ke-29 ini halu iblis ma'a Adam, keadaan iblis dengan Nabi Adam. Jadi subbab ini akan menceritakan tentang bagaimana iblis dengan Nabi Adam saat penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa ta'ammal kaifa kataba subhanahu 'udhra Adam qabla hubutihi ila al-ard wa nabbaha al-malaikata 'ala fadlihi wa syarafihi wa nawwaha bismihi qabla ijadihi biqawlihi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menuliskan uzur tentang Nabi Adam alaihi salam sebelum Nabi Adam turun ke bumi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada para malaikat, memberikan informasi kepada para malaikat tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Adam sebelum penciptaannya, sebelum adanya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafah. Dan renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggelari Nabi Adam dengan khilafah. Wa tilka wilayatun lahu qabla wujudi. Dan itu adalah kewalian bagi Nabi Adam sebelum diciptakannya. Wa aqama udhrahu qabla al-hubuti biqawlihi fil ard. Dan mendirikan uzur bagi Nabi Adam sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan firman-Nya fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Jadi Nabi Adam, Allah setelah menciptakannya meletakkannya di surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memberikan uzur kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Jadi tempat Nabi Adam itu memang bukan di surga, sehingga
Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan uzur kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Malaikat ketika Nabi Adam melakukan kesalahan menyadari memang Nabi Adam ini tidak diperuntukkan untuk tinggal di surga, tetapi memang untuk tinggal di bumi. Sehingga kekeliruan Nabi Adam itu menjadi uzur bagi beliau yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan sebelum Nabi Adam sendiri diciptakan. Wal muhibbu yuqimu udhral mahbubi qabla janayati. Dan orang yang mencintai akan memberikan uzur kepada orang yang dicintai sebelum orang yang dicintainya tersebut melakukan kesalahan dan kekeliruan. Jadi jika kita mencintai seseorang, maka kita harus siap untuk memberikan uzur atas kesalahan dan kekeliruan yang dia lakukan, selama memang kesalahan dan kekeliruan itu masih dapat kita berikan uzur. Jadi salah satu ciri khas seseorang itu mencintai orang lain, dia tidak menghitung setiap kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang yang ia cintai. Jadi tidak menghitung kesalahan-kesalahan yang kecil itu tidak dihitung. Sudah dikasih uzur, dimaafkan sebelum meminta maaf, dimaafkan sebelum bahkan melakukan kesalahan. Salah satu sebab kenapa keributan sering terjadi dalam rumah tangga, dalam lingkungan keluarga, itu karena kita kurang memberikan uzur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi suami tidak memberikan uzur kepada istri, istri tidak memberikan uzur kepada suami, sehingga jika suami lupa memberi kabar saja pulang kapan, itu langsung terjadi keributan. Tidak dikasih uzur suaminya. Begitupun suami kepada istri, ketika lupa untuk memasak, lupa untuk menyediakan makanan, seperti terjadi perang dunia kedua, ribut semua. Nah, ciri orang yang mencintai orang lain itu adalah selalu memberikan uzur atas kesalahan-kesalahannya. Nah, tapi hati-hati, ada kesalahan yang lebih baik untuk kita tidak memberikan uzur, kesalahan yang fatal. Karena pemberian uzur itu akan menyebabkan orang tersebut terlena dalam kesalahan dan kita serasa seperti orang yang bodoh di hadapan dia. Jadi dilihat tingkat kesalahannya seperti apa, mana yang dapat kita berikan uzur, mana yang tidak. Falamma sawwarahu alqahu ala babil jannah 40 sana. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah meletakkannya di depan pintu surga selama 40 tahun. Riwayat ini Allahu alam tentang kesahihannya, banyak para ulama yang mendhaifkan kisah tersebut ya. Banyak para ulama yang mendhaifkan kisah tersebut. Lianna da'bal muhib al-wuquf ala babil habib wa rama bihi fi tariqidh dhul lam yakun syai'a la'alla yu'jab yawma asjudu. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rama bihi fi tariqidh dhul, meletakkannya di jalan kehinaan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu yang dimaksud dalam ucapan beliau ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Insan ayat pertama bahwasannya manusia ini, Nabi Adam ini lam yakun syai'an madhkura. Awalnya itu bukan sesuatu yang disebut, yang diketahui. Jadi awalnya enggak ada. Yang menciptakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa manusia, Nabi Adam sebagai bapaknya manusia, dahulunya enggak ada. Yang menjadikannya ada itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. La'alla yu'jab yaumas judu, agar tidak menjadi angkuh dan ujub ketika dikatakan kepada makhluk usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Bahwa sujudnya mereka kepada Nabi Adam itu bukan berarti mereka menyembah Nabi Adam, karena engkau wahai Adam sebelumnya bukan apa-apa, tidak ada. Sujudnya mereka kepada Nabi Adam, sujudnya mereka kepada engkau wahai Adam adalah tanda mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan Nabi Adam sebelumnya bukan apa-apa. Tidak ada, tidak tersebut. Maka ketika ada perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, di sana tidak akan ada muncul keangkuhan dan rasa ujub.
Karena memang sujudnya mereka itu bukan karena bentuk penyembahan kepada Nabi Adam, tapi justru bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mana telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa kana iblis yamurru ala jasadihi faya'jabu minhu wa yaqul la amrin qad khuliqta. Iblis kemudian melewati jasad Nabi Adam, merasa takjub dengan jasad Nabi Adam, kemudian mengatakan karena sesuatu engkau telah diciptakan. Thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburi. Kemudian masuk lewat mulutnya, keluar lewat duburnya Nabi Adam alaihi salam. Wa yaqul la in sallittu 'alaika la uhlikannak wa la in sallitta 'alayya la a'siyannak. Andaikan aku berkuasa atas dirimu, aku akan membinasakanmu, dan andaikan engkau berkuasa atas diriku, aku akan mendurhakaimu. Ini juga sama kisahnya, menyambung dari kisah yang tadi, yang banyak juga para ulama melemahkan kisah ini ya. Walam ya'lam anna halakahu ala yadihi. Iblis saat itu tidak menyadari bahwa kebinasaannya justru ada pada tangan Nabi Adam alaihi salam. Ya, maksudnya adalah karena kedengkian iblis kepada Nabi Adam, keangkuhan iblis kepada Nabi Adam, itu menjadi sebab binasanya iblis. Ra'a tinan majmu'an fahtaqarah falamma sawwara tina suratan dabba fihi da'ul hasad falamma nafakha fihi ruh matal hasid. Iblis melihat tin, tanah yang sudah bercampur dengan air. Majmu'an fahtaqarah. Saat melihat tin, tanah yang bercampur dengan air, iblis menganggap remeh Nabi Adam. Ketika sudah dalam bentuk jasad, iblis menganggap remeh Nabi Adam. Falamma sawwara tina suratan dabba fihi da'ul hasad. Ketika sudah jadi bentuk jasad itu, muncullah sifat hasad di dalam diri iblis, terjangkit penyakit hasad. Falamma nafakha fihi ruh matal hasid. Dan ketika ditiupkan ruh kepada jasadnya Nabi Adam, seakan-akan iblis ini wafat, mati karena sifat hasadnya. Dan ini adalah dosa pertama yang ada di bumi dan yang ada di langit, yaitu hasad. Sebelum munculnya kesombongan dan sebelum munculnya pembunuhan. Yang dikenal di muka bumi ini kan dosa pertama adalah pembunuhan. Ketika Qabil membunuh Habil, dia katakan apa? Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kenapa? Karena persembahan Qabil tidak diterima oleh Allah, persembahan Habil diterima oleh Allah. Dengkinya ini memunculkan keinginan untuk membunuh saudaranya sendiri. Sama juga dengan dosa pertama di langit. Kesombongan iblis untuk enggan sujud kepada Nabi Adam itu muncul karena sifat hasadnya beliau. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakanku dari api dan menciptakannya dari tanah. Kenapa yang dari api harus sujud kepada yang dari tanah? Hasad, dengki, tidak mau untuk sujud. Muncullah keangkuhan dan kesombongan. Maka hasad ini adalah sifat yang kalau tidak segera dikubur dalam diri kita, itu akan menyengsarakan kita. Dan hasad ini adalah sifat buruk yang ada pada diri seseorang yang membinasakan orang itu sebelum orang yang dia hasadi binasa. Yang merugikan orang tersebut sebelum orang yang dihasadi itu merugi. Beda dengan dosa yang lain. Antum ketika menggibahi orang, yang merugi itu yang digibahi atau yang menggibahi? Yang digibahi dulu, yang menggibahi nanti belakangan rugi. Antum ketika memukul seseorang, yang sakit yang dipukul atau yang memukul? Yang dipukul dulu, nanti yang memukul dia akan mempertanggungjawabkannya di dunia atau di akhirat. Orang membunuh, yang dibunuh yang sakit. Yang membunuh nanti dia akan dapatkan efeknya di dunia atau di akhirat. Tapi hasad ini beda. Hasad ini sebelum merugikan yang dihasadi, orang yang hasadnya dulu tersiksa. Dia sedih melihat orang bahagia, dia nangis lihat orang tertawa. Itu orang yang hasad. Jadi sebelum dia merugikan orang lain, dia sendiri yang menderita. Maka sifat hasad ini harus segera dikubur. Kalau tidak, hidup kita akan sengsara. Lihat tetangga punya mobil baru, kepanasan. Lihat orang usahanya sukses, kepanasan. Enggak bahagia. Kenapa? Hasad dalam diri.
maka itu harus dikubur, harus dikubur. Dengan apa? Salah satunya mendoakan orang yang muncul sifat hasad kita kepada mereka. Doakan kebaikan. Jadi kalau ada orang lihat, wah punya mobil baru, sebelum muncul hasad nih, udah benih-benihnya udah muncul nih, doakannya semoga Allah berkahi kendaraan barunya tersebut. Dia dengan kendaraan barunya, ketika lihat orang usahanya sukses, doakan kebaikan. Itu adalah langkah paling mantap untuk mengubur sifat hasad. Untuk mengubur sifat hasad. Dan biasanya hasad ini muncul dalam kondisi orang itu merasa bersaing dengan orang tersebut, ya. Jadi yang namanya murid SD, dia hasadnya sama murid SD. Yang namanya guru sama guru, yang namanya kepala sekolah sama kepala sekolah biasa, yang namanya dokter sama dokter, yang namanya perawat dengan perawat, yang namanya teknisi dengan teknisi, yang jualan bakso dengan yang jualan bakso. Nggak ada yang jualan bakso hasad ke yang jual masakan Padang, jarang. Yang Padang dengan Padang lagi. Jadi yang sama, yang setara, yang satu bidang, ustadz dengan ustadznya lagi, kiai dengan kiainya lagi. Itulah kerjaannya syaitan, untuk memasukkan manusia rasa hasad, tidak senang. Maka kubur dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Falamma basata lahu basatal izz uridat alaihi al-makhluqat fastuhdira mudda'i wa nahnu nusabbih. Dan ketika Nabi Adam diletakkan di atas permadani kemuliaan, permadani kehormatan, kemudian ditampakkan di hadapan para makhluk, dihadirkanlah sosok yang mengatakan wa nahnu nusabbih, dan kami bertasbih kepadamu. Ini siapa? Malaikat. Ini sebenarnya kita harus baca dulu surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai 37. Baru ada tergambar nih. Baru tergambar apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim di dalam tulisan beliau ini, karena menggunakan bahasa-bahasa yang agak sulit untuk difahami kalau kita tidak kembali dulu kepada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Maka silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Sudah? Surat Al-Baqarah ayat 30. Sudah semua dilihat di handphonenya? Ada? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Jadi malaikat ini bertanya kepada Allah, kenapa mau menciptakan di atas muka bumi ini khalifah, sedangkan kami ini bertasbih dan mensucikanmu? Karena malaikat melihat bagaimana yang dilakukan oleh jin sebelumnya yang tinggal di atas muka bumi. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian di ayat berikutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu termasuk orang yang benar. Ini kepada malaikat ditantang. Nabi Adam sudah Allah ajarkan. Malaikat kemudian ditanya, beritahukan tentang nama-nama benda tersebut. Kemudian malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami.
Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama tersebut. Falamma anba'hum bi asma'ihim, setelah dia menyebutkan nama-namanya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku maha mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang kamu sembunyikan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis. Sujud seluruh malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Jadi di sini Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikah, ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujud seluruh malaikat kecuali iblis. Seakan-akan iblis ini adalah merupakan bagian dari golongan malaikat. Padahal iblis ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari api. Sedangkan malaikat Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Maka para ulama mengatakan iblis seakan-akan masuk dalam golongan malaikat di dalam ayat ini bukan dari segi jenis, karena jenisnya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis dari api. Yang dimaksud di sini adalah dari segi amalan, karena iblis itu dikenal sebagai sosok awalnya adalah sosok yang sangat taat sampai digolongkan termasuk dalam bagian malaikat dari segi amalannya. Berbeda dengan jin yang lain. Iblis ini sosok yang luar biasa. Maka disebutkan seakan-akan bagian dari malaikat dari segi amalannya. Sehingga Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikah, ketika kami katakan kepada para malaikat. Iblis masuk dalam kategori tersebut bukan karena jenisnya, tetapi karena amalannya, awalnya. Sujud semuanya kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak, sombong, angkuh. Wa kana minal kafirin, dan termasuk golongan orang yang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berfirman wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan yang ada di sana dengan nikmat sesuka kalian. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi jangan kalian dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kalian akan termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi orang yang zalim itu tidak harus menyakiti orang lain. Sebagaimana yang kita bahas, zalim itu ada 3. Kezaliman seseorang kepada Allah dengan berbuat syirik kepadanya. Yang kedua, kezaliman orang kepada sesama makhluk ketika menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain. Yang ketiga adalah di saat seseorang zalim terhadap dirinya sendiri. Di saat dia bermaksiat kepada Allah, di saat dia menyakiti tubuhnya, itu zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim itu tidak harus menyakiti orang lain. Mungkin ada yang bertanya, ini Nabi Adam makan buah kenapa jadi zalim? Zalim karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Nabi Adam menyakiti orang lain. Jadi kezaliman itu terbagi ke dalam 3. Maka kata Allah, jangan dekati pohon ini, nanti kalian akan termasuk orang yang berbuat kezaliman. Fa'azallahuma syaitan, lalu syaitan memperdaya mereka berdua. Anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan memperdaya mereka dari surga, kemudian sehingga keduanya dikeluarkan mimma kana fi, dari segala kenikmatan yang ketika keduanya berada di dalam surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami berfirman kata Allah, turunlah kalian, sebagian kalian bagi yang lain menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Turunlah kalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi
sampai waktu yang telah ditentukan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Fataba alaihi, lalu dia pun menerima taubatnya. Jadi kalimat yang diucapkan Adam ini adalah kalimat taubat, permohonan ampun kepada Allah, dan Allah menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ini adalah Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Sehingga nanti bisa lebih mudah memahami yang berikutnya nih. Kata Ibnu Qayyim di sini mengatakan, "Falamma basata lahu basatal 'izzi, uridat 'alaihi al-makhluqat fastuhdira mudda'i wa nahnu nusabbih." Ketika Nabi Adam diletakkan di permadani kemuliaan, ditampakkan di hadapan para makhluk, ada yang mengatakan wa nahnu nusabbih, dan kami bertasbih. Maksudnya siapa nih? Malaikat. Yang malaikat yang tadinya, kenapa engkau ciptakan di atas muka bumi ini hendak menciptakan khalifah, sedangkan kami ini bertasbih dan mensucikanmu. Ila hakimin ambiuni bi asma'i haula, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, ambiuni bi asma'i haula, beritahukanlah kepadaku nama-nama benda-benda tersebut. Wa qad akhfal wakilu anhu bi niyyati wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hal tersebut kepada malaikat. Bayyinata wa 'allama fanakasu ru'usad da'awa 'ala suduril iqrar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, setelah Allah memberikan informasi kepada Nabi Adam seluruh nama-nama tadi, kemudian malaikat diberitahukan oleh Nabi Adam nama-nama tersebut, maka malaikat menyadari bahwa apa yang Allah ketahui tidaklah mereka ketahui tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Fanakasu ru'usad da'awa ala suduril iqrar, maka mereka pun menerima apa yang awalnya tidak mereka ketahui tersebut. Faqama munadit tafdil fi andiyatil malaika yunadi usjudu. Kemudian muncullah suara seruan agar malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Fatatahharu min hadathi da'wa wa nahnu bima'il 'udhri min aniyati la ilma lana. Maka malaikat pun bersuci dari kotoran yang mana mereka mengklaim dengan ucapan wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kenapa engkau hendak menciptakan khalifah di atas muka bumi sedangkan kami ini bertasbih dan mensucikanmu? Ini adalah bisa dibilang dalam tanda kutip ya, komplainnya malaikat ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam. Maka malaikat dengan seketika ketika muncul perintah sujud, mereka bersuci dari dalam tanda kutip kotoran tersebut. Ketika memprotes dalam tanda kutip, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam menjadi khalifah di atas muka bumi, bima'il 'udhri fi aniyati la ilma lana. Mereka bersuci dengan air udhur dalam wadah yang mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Akhirnya mereka sadar, kami tidak ketahui apapun jika engkau tidak memberitahukannya kepada kami. Apa yang kami ketahui, apa yang telah engkau beritahukan. Jadi malaikat seketika sadar atas apa yang telah mereka ucapkan, dan mereka bertaubat kepada Allah dengan ikut dalam apa yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi mereka membersihkan diri dari anggapan negatif tentang penciptaan Nabi Adam itu dengan apa? Dengan ucapan mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, dan dengan tunduknya mereka atas perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Selamatlah malaikat nih. Selamat malaikat. Ada makhluk yang enggak selamat. Siapa mereka? Fasajadu ala taharatit taslim. Malaikat sujud di atas kesucian penerimaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qama iblis nahiyatan lam yasjud. Sedangkan iblis di sisi lain enggak mau sujud dia. Li'annahu khabath, karena iblis adalah kotoran. Wa qad talawwana bi najasatil i'tirad,
Yang mana iblis ini kotoran yang telah terwarnai dengan najisnya sebuah pembangkangan. Dengan najisnya sebuah pembangkangan. Iblis. Wa qama iblisu nahiyatan lam yasjud li'annahu khabath wa qad talawwana bi najasatil i'tirad wa ma kanat najasatuhu tutalafa bit tathhir li'annaha 'ainiyah. Dan kotorannya tersebut tidak dapat tersucikan karena memang dia pada hakikatnya adalah kotoran itu sendiri. Iblis, makhluk terburuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling buruk adalah iblis. Emang gak bisa sudah dibersihkan lagi. Memang tabiatnya seperti itu. Angkuh memang pada dirinya hal tersebut itu ada. Keangkuhan, kesombongan, pembangkangan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tamma kamalu Adam qila la budda min khali jamalin ala wajhi isjudu fajara al-qadaru bidzambi liyatabayyan atharul ubudiyyati fi dhul. Nah, ini poin ini perlu perhatian nih. Falamma tamma kamalu Adam, ketika telah sempurna penciptaan Nabi Adam, qila la budda khali jamalin ala wajhi isjudu. Perlu adanya sesuatu yang indah yang dapat menjaga Nabi Adam dari perintah Allah kepada seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Nih Allah telah menciptakan Nabi Adam. Semua makhluk disuruh sujud kepada Nabi Adam. Maka kalau tidak dijaga Nabi Adam ini bahaya nih. Karena makhluk sujud kepada Nabi Adam. Maka perlu ada sesuatu yang indah yang menjaga Nabi Adam dari kesombongan, dari keangkuhan, dari rasa ujub. Apa itu? Sesuatu yang indah ini, fajaral qadaru bidzam. Maka muncullah takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan. Liyatabayyan atharul ubudiyyati fid dhul. Inilah yang menjadi keindahan tersebut. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, hilanglah rasa kemungkinan untuk ujub dan untuk sombong karena makhluk sujud kepadanya. Tetapi justru Nabi Adam menghiasinya kesalahan tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini adalah atharul ubudiyyati fil dhul, adalah napak tilas dari penghambaan dengan kerendahan. Jadi taubat ini menjadi sesuatu yang menjaga Nabi Adam dari perintah Allah kepada makhluk untuk sujud kepadanya. Taubat, ibadah yang tidak dilakukan oleh malaikat. Malaikat nggak pernah buat salah. Istighfar, taubat ini ibadah yang sangat luar biasa, nilainya yang sangat istimewa. Di satu sisi taubat ini ada karena sebuah kesalahan dilakukan, di sisi yang lain dia mengangkat derajat seorang hamba kepada kemuliaan. Jadi orang akan menyadari dengan taubat ini dia sadar dia ini bukan makhluk yang sempurna karena dia berdosa. Tetapi justru dengan taubat ini akan mengangkat derajat hamba menjadi sebuah keistimewaan yang luar biasa. Lataif. Ini ada ucapan-ucapan mutiara setelahnya. Ya Adam, law ufiya laka an tilka al-luqmah laqala al-hasidun kaifa fuddila dhu sharahin lam yasbir ala shajarah laula nuzuluka ma tasa'adat su'ada'ul anfas wala nazalat rasailu hal min sa'ilin wala fahat rawaihu wala khalufu famis sa'im fatabayyan hina idhin anna dhalika at-tanawula lam yakun an sharahin. Wahai Adam, andaikan engkau dimaafkan, tidak dihukum atas apa yang telah engkau makan dari buah yang ada di pohon tersebut, maka orang-orang yang hasad kepadamu akan mengatakan, bagaimana sosok Adam ini dimuliakan padahal dia adalah sosok yang rakus, yang tidak sabar atas sebuah pohon. Jadi serba salah. Kalau dimaafkan, tidak dihukum untuk diturunkan ke bumi, maka akan muncul orang yang hasadnya akan tetap berbicara, termasuk iblis akan tetap berbicara, bagaimana Adam dimuliakan padahal dia tidak sabar untuk menahan diri dari pohon tersebut, andaikan tidak diturunkan ke bumi. Laula nuzuluk, andaikan engkau tidak diturunkan ke bumi wahai Adam, ma tasa'adat su'ada'ul anfas, tidak akan naik doa-doa dari makhluk di bumi. Enggak ada yang namanya naiknya doa dari makhluk di mana? Di bumi. Tidak ada yang namanya taubat dari makhluk di bumi. Ya.
tidak adanya rasa rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wala nazalat rasail, tidak akan turun risalah hal min sailin. Ini adalah sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul lail," jika telah masuk sepertiga malam, au syatrah atau setengah malam, yanzilullahu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, fayaqul, dan Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'atiyah wa hal min da'in fa'astajibulah. Apakah ada yang meminta, maka aku akan berikan permintaannya. Apakah ada yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Apakah ada yang bertobat, dan aku akan mengabulkan taubatnya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah hatta yatlu'al fajr. Dan adakah yang memohon ampun, aku akan mengampuninya sampai terbitnya fajar. Enggak akan ada ini, kata Ibnu Qayyim. Andaikan Nabi Adam tidak melakukan kesalahan tersebut dan tidak diturunkan ke bumi, maka tidak ada hal ini. Allah tidak akan turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia untuk memberikan apa yang makhluk minta, untuk mengijabah apa yang makhluk berdoa kepadanya, untuk menerima taubat dan ampunan mereka yang bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Wala fahat rawaihu wala khalufu famis shaim. Tidak akan ada aroma dari orang-orang yang berpuasa yang bermunculan di saat mereka berpuasa atas perintah Allah di atas muka bumi. Fatabayyana hina idzin anna dzalika tanawula lam yakun an syarahin. Maka sudah nampak jelas bahwa Nabi Adam memakan buah tersebut itu bukan karena kerakusan, akan tetapi takdir qadarullah wa ma syafa'an, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah itu kesalahan Nabi Adam? Kesalahan Nabi Adam. Tapi setelah Nabi Adam bertaubat, maka Nabi Adam melakukan hal tersebut pada hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kesalahan Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam. Kita telah membahas tentang bab takdir saat itu, bahwa di saat seseorang melakukan kesalahan, dia tidak boleh menyandarkannya kepada Allah, tetapi dia menyadari itu adalah perbuatan dia, kesalahan dia. Setelah dia bertaubat, dia baru boleh untuk mengatakan ini pasti ada hikmahnya dari kesalahan yang dilakukan atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, jadi hikmahnya banyak turunnya Nabi Adam ke bumi ini, hikmah yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim di sini, ya Adam, dhahikuka fil jannah laka wa bukauka fi darit taklifi lana. Wahai Adam, tawamu di surga untukmu, sedangkan tangismu di dunia untuk kami. Ini maksudnya gimana? Tawamu di surga untukmu, tangismu di dunia untuk kami. Maksudnya gimana? Bingung. Sama, saya malam juga bingung. Saya bingung, ini maksudnya apa? Cari-cari nggak dapat. Sampai akhirnya tadi subuh baru dapat, pada subuh tuh baru dapat syarah dari salah seorang syekh yang membahas ini, baru dapat. Cuman satu juga, yang lain nggak ada yang ngebahas juga. Ya Adam, dhahikuka fil jannati laka wa bukauka fi darit taklifi lana. Ya, maksudnya adalah, jadi tawa Nabi Adam ketika di surga itu milik Nabi Adam, nggak ada sangkut pautnya sama kita. Tapi ketika Nabi Adam menangis di dunia, itu untuk kami. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia jadi menyadari bahwa yang namanya tangisan itu adalah sesuatu yang nilainya sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam menangis di dunia. Namanya Nabi Adam menangis, pasti turunannya pun ada yang namanya tangisan. Tangisan karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang istimewa, yang mendatangkan pahala untuk kami. Jadi engkau menangis di dunia ini untuk kami, wahai Nabi Adam. Artinya apa? Ketika engkau menangis, turunmu menangis, sampai kami pun menangis, maka rasa tangis kami yang muncul karena Allah Subhanahu wa taala itu akan bernilai pahala yang menguntungkan kami. Jadi engkau menangis itu di dunia itu untuk kami, sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Nabi bersabda, qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan air mata karena Allah, karena rasa takut kepada Allah adalah tetesan air mata tetesan yang paling berharga di dunia. Ada dua tetesan yang paling berharga di dunia kata Nabi. Yang pertama, qatratu dam min yang pertama itu qatratu dumu'in min khasyatillah. Yang kedua, qatratu dam tuhraqu fi sabilillah.
Tetesan yang pertama yang paling dicintai Allah adalah tetesan air mata di saat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetesan yang kedua adalah tetesan darah di medan jihad. Itu tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Maka engkau menangis wahai Adam ketika di dunia, itu adalah sesuatu yang mendatangkan yang bermanfaat untuk kami, untuk kami. Tapi di surga, engkau menikmatinya di surga tawamu. Jadi saat engkau di surga itu untukmu. Tapi apa yang engkau tangisi di dunia ketika engkau diturunkan ke bumi, taubatmu, tangismu itu mendatangkan kemanfaatan kepada kami. Karena kami akan dihisab ketika kami berada di dunia atas amalan kami. Nanti di surga itu tempat kami menerima balasan. Jadi sangkut paut kami denganmu itu yang menjadi tuntunan kami tentangmu itu ketika kamu di dunia. Jadi hikmah bagi kami itu ketika kamu di dunia itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan tangisanmu pun mendatangkan manfaat untuk kami. Karena itu kelak akan menjadi bekal bagi kami. Ketika kami ikut juga menangis karena dosa kami menangis karena kerinduan kami kepada Allah, kami menangis karena rasa takut kami kepada Allah, kami menangis karena cinta kami kepada Allah, itu mendatangkan ganjaran pahala bagi kami yang kelak bermanfaat bagi kami di surga. Jelas jadi ini kurang lebih? Masih bingung Pak? Masih bingung? Hah? Jelas ya? Jadi tawamu di surga untukmu, nggak ada sangkut pautnya dengan kami. Tapi tangismu di dunia ini untuk kami, wahai Adam. Jadi saat engkau menangis, bertaubat, saat engkau menangis karena kerinduanmu kepada Allah, itu kan nurun. Ada yang namanya tangisan kepada makhluk setelahnya. Maka di saat kita menangis, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi tangisan Nabi Adam di bumi itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Karena kita di sana belajar tentang taubat. Karena Nabi Adam bertaubat, kita pun bertaubat. Nabi Adam menangis karena Allah, kita pun menangis karena Allah. Itu yang akan mendatangkan kemanfaatan. Karena itu yang akan dihisab bagi kita. Di surga bukan lagi darul taklif, tapi darul jaza. Tempat kita menerima balasan. Ma dhurra man kasarahu izzi idza jabarahu fadli. Tidak akan tertimpa kemudaratan orang-orang yang hatinya hancur karena keperkasaanku, jika dia dipulihkan kembali dengan keutamaanku. Pusing lagi. Tidak mendapatkan kemudaratan orang yang hancur karena keperkasaanku. Hancur hatinya. Saat apa? Saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika bertaubat menyadari atas kesalahannya kan pedih hatinya itu, menangis dia. Kok dia bisa melakukan kesalahan tersebut? Kok dia melakukan kekhilafan tersebut? Maka kata Allah, tidak akan tertimpa kemudaratan orang yang mana hancur hatinya karena keperkasaanku. Orang ketika dosa, dia sadar dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur hatinya. Kehancuran hati ini tidak akan memudaratkan dia jika dipulihkan kembali oleh keutamaan Allah. Jika dia bertaubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru akan mengangkat keutamaan bagi diri. Bahkan kata Nabi SAW, jika kalian tidak berdosa, Allah akan ganti kalian dengan orang yang berdosa kemudian bertaubat dari dosanya. Saking istimewanya taubat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berbuat salah, hancur hatinya dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan memudaratkan dia, justru akan mengangkat derajat dia. Oh berarti saya dosa aja dong. Nah itu dia. Belum tentu kita wafat sempat bertaubat. Itu. Innama taliku khil'atul izz bi badanil inkisar. Sesungguhnya pakaian kemuliaan, pakaian kehormatan itu hanya pantas digunakan oleh tubuh yang penuh dengan penyesalan. Jadi pakaian kemuliaan itu hanya layak disematkan kepada mereka yang tubuhnya itu penuh dengan penyesalan. Penuh dengan penyesalan manusia. Kullukum khatta'un kata Nabi, semua dari kalian itu berdosa. Wa khairu khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat dari dosanya. Enggak ada yang maksum setelah Nabi SAW. Maka pakaian kemuliaan itu hanya dapat didapat oleh tubuh yang penuh dengan penyesalan. Jadi menyadari dosanya, menyadari kesalahannya. Sedikit pun dianggap gunung besar. Kan bedanya orang mukmin dengan munafik seperti itu. Orang mukmin itu dosa kecil dianggap besar.
Orang munafik dosa besar dianggap kecil. Jadi kalau orang mukmin hari-harinya itu penuh dengan dia menyesal, khawatir tidak manfaat waktunya, hartanya, selalu muhasabah, menghitung, ini kayaknya kurang. Maka dengan semakin dia beristighfar, bertaubat, maka dia akan menggunakan pakaian kemuliaan tersebut. Makanya kita setiap sholat istighfar. Sholat padahal, sholat wudu dulu, sudah mensucikan diri itu. Sholat, kita berdoa kepada Allah dalam sholat. Selesai sholat, dalam sholat nih kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni. Beres sholat, kita beristighfar. Jadi pakaian taubat ini bukan pakaian khusus untuk mereka yang berlumur dosa, tapi pakaian orang yang beriman yang mengakui bahwa setiap langkah mereka itu bisa menimbulkan dosa yang mereka sadari ataupun tidak. Jadi jangan menganggap bahwa taubat ini khusus buat mereka yang minum khamr, taubat ini khusus bagi mereka yang berzina, taubat ini khusus bagi mereka. Enggak. Antum walaupun tidak berzina, tidak meminum khamr, apakah terbebas dari dosa? Nah, makanya Allah cuci kita terus, enggak bersih-bersih kita dicuci pun. Langkah kaki ke masjid, mengangkat derajat, menggugurkan dosa, berwudu, dosa berguguran. Beres sholat masih disuruh istighfar. Artinya apa? Dosa kita ini banyak gak beres-beres. Apalagi kalau ditambah pakai dosa-dosa besar. Dosa yang ada saja sudah banyak. Jadi jangan pernah beranggapan, taubatmu bukan buat saya mau sholat 5 waktu di masjid, saya ikut kajian sepekan sekali, saya mengikuti sunnah Nabi, saya suka puasa Senin Kamis, taubatmu bukan buat saya. Lah, kita semua butuh taubat. Makanya Nabi pun beristighfar sehari 70-100 kali. Kalau mau hidup mulia, pakailah pakaian taubat di setiap waktu. Jangan pernah berhenti dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu langkah syaitan untuk menjauhkan manusia dari keberkahan itu dianggap dia enggak punya dosa. Itu paling parah. Kondisi terparah seorang itu ketika menganggap dirinya tidak pernah dosa. Bahayanya luar biasa. Kenapa Nabi Adam Allah pakaikan pakaian taubat itu agar tidak binasa, agar tidak ujub dengan amalannya. Ketika makhluk sujud kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian bertaubat. Itu untuk menjaga Nabi Adam. Maka taubat ini untuk menjaga kita, menyadari bahwa kita berlumur dosa. Itu adalah poin penting untuk menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin penting untuk menjaga diri kita dengan kerendahan hati untuk selalu beribadah kepada Allah. Kalau merasa tidak punya dosa, bahaya sekali. Nanggung ya, beresin dikit lagi. Ana innal munkasirati qulubuhum min ajli. Sesungguhnya aku dekat dengan hati yang penuh dengan penyesalan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dekat dengan orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فحماهم الطبيب بالمناهي وحفظ القوة بالأوامر واستفرغ أخلاقهم الرديئة بالتوبة فجاءت العافية من كل ناحية فيا من ضيع القوة ولم يحفظها وخلط من مرضه وما احتمى ولا صبر على مرارة الاستبراغ لا تنكر قرب الهلاك فالداء مترام إلى الفساد. Jadi efek dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika memakan dari buah tersebut itu turun kepada anaknya. Maksudnya apa? Ketika Nabi Adam turun ke bumi, ya manusia sebagai keturunan Nabi Adam terus melakukan apa? Kesalahan demi kesalahan. Mereka melakukan dosa demi dosa. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha lembut, zat yang maha mengetahui, obat di tangan para dokter tersebut, yaitu para rasul. Jadi kan manusia melakukan dosa, maka Allah mengirimkan obat melalui para nabi dan rasul untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dosa tadi. Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Di saat datang kepada kalian dariku petunjuk, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan
tersesat dan tidak akan apa di situ mananya? Celaka, dia tidak akan celaka. Fahamahum at-tabib bil manahi wa hafidhal quwwata bil awamir wastafraga akhlaqahum ar-radiyah bit taubah faja'atil afiyah min kulli nahiyah. Maka tabib-tabib tadi, dokter-dokter tadi, yaitu para nabi dan rasul, dalam tanda kutip dokter itu, menjaga mereka dengan apa? Dengan larangan-larangan. Nah, nih batasan-batasannya. Ini larangan-larangan. Dijaga nih manusia. Kan manusia ini punya dengan penyakit, hawa nafsunya, syahwatnya. Maka untuk menjaga mereka, dokter ini memberikan anjuran. Nih larangannya. Jangan dilewati. Fahamahum at-tabib bil manahi. Dijaga mereka dengan lingkaran larangan. Enggak boleh dilewati larangan tersebut. Wa hafidhul quwwata bil awamir. Kemudian dijaga kekuatan mereka dengan perintah. Salat, sedekah, puasa, silaturahim, dijaga untuk semakin kuat. Wastafraga akhlaqahum ar-radiyah bitaubah. Kemudian dikosongkan penyakit mereka dari racun yang ada dalam diri mereka dengan perintah untuk bertaubat. Faja'atil afiyah min kulli nahiyah. Maka datanglah faktor segala kesembuhan dari segala sisi. Maka kesembuhan itu akan datang. Jadi para tabib ini, dokter, nabi dan rasul, menjaga mereka dari dosa dengan lingkaran larangan, dengan batasan-batasan, kemudian dikuatkan mereka dengan perintah, dikosongkan diri mereka dari racun-racun kehancuran itu dengan apa? Racun penyakit itu dengan taubat, beramal, hati-hati ini larangan. Taubat, beramal, hati-hati larangan. Terus, itu harus terus ada. Jangan nunggu keluar baru taubat. Enggak, terus taubat itu harus ada. Karena terus dia berkembang tuh racun dalam diri itu. Antum enggak minum khamar, enggak mabuk, ujub muncul. Dari amalan saleh. Rasa bangga diri muncul. Maka itu harus dihancurkan dengan apa? Taubat. Hasad muncul, hancurkan dengan taubat. Jangan nunggu minum khamar, mabuk baru taubat. Taubat terus di setiap waktu. Karena itu akan membersihkan diri kita dari racun-racun yang ada. Fa man dayya'al quwwata wa lam yahfazha wa khalata min fi maradihi wa mahtama wa la sabara ala mararatil istifra la tunkir qurbal halak fadda'u mataramin ila al-fasad. Wahai yang dia melalaikan faktor yang dapat menguatkan dia dengan perintah, dia tidak menjaganya. Kemudian mencampurkan di dalam penyakitnya dengan melanggar perintah dan pantangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak sabar dalam rasa pahit dalam mengosongkan racun yang ada dalam diri. Enggak sabar untuk terus bertaubat kepada Allah, enggak mau dengan pantrangan yang ada, enggak boleh makan ini, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Dia enggak mau jaga hal itu. Tidak sabar juga dalam menjalankan ketaatan. La tunkir qurbal halak fadda'u mutaramin ilal fasad. Nah, di situ artinya apa? La tunkir ilal halak fadda'u mutaramin ilal fasad. Anda tidak mengingkari dekatnya kematian. Apa? Jikapun Anda tidak mengingkari La tunkir qurbal halak, jikapun Anda tidak mengakui dekatnya kematian, mengingkari dekatnya kematian, tetapi bagaimana juga penyakit itu pasti akan mengantarkan kepada kebinasaan. Nah, maksudnya adalah walaupun Anda menyadari, walaupun Anda tidak menyadari ya, walaupun Anda tidak menyadari dekatnya kematian, walaupun Anda menyadari apa? Tidak mengingkari. Walaupun Anda tidak mengingkari dekatnya kematian, tetapi penyakit tersebut mendekatkan kepada kebinasaan. Jadi, walaupun kita menyadari kematian kita itu pasti ada, dan kita tidak mengingkari dekatnya kematian itu, tetapi bukan itu faktor utamanya. Ketika penyakit ada dalam diri kita itu, maka kebinasaan itu akan kita dapatkan di kemudian waktu. Jadi diri ini akan mati sebelum waktunya mati. Hati ini akan hancur sebelum waktunya hancur. Hati ini akan mati sebelum waktunya jasad mati.
Hati ini akan binasa sebelum waktunya jasad itu binasa. Walaupun kita tidak mengingkari kematian, ya, tapi dengan melakukan terus-menerus kesalahan demi kesalahan, tidak menjaga yang diperintahkan, tidak menahan diri dari yang dilarang, maka diri ini akan membawa kepada kehancuran. Jadi kebahagiaan itu akan hilang sebelum kita wafat pun, kebahagiaan kita itu akan hilang. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dariku maka dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan. Jangan enggak usah nunggu mati juga udah mati hati. Hati ini kan seperti ikan. Hati tanpa zikir seperti ikan tanpa air. Jadi mati. Walaupun hidupnya masih panjang, ayo udah aja hidup tapi seperti tidak hidup, tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia wala nanti di akhirat. Jadi bahaya efek dari kita tidak mau menjaga diri dari apa yang dilarang, tidak mau mempertahankan diri dalam ketaatan, dan tidak mau bersabar untuk mengosongkan diri dari racun-racun kebinasaan. Lau sa'adal qadaru fa'anta at-tabiba ala nafsika bil himyati min syahwatin khasisah dhafarta bi anwa'il ladzati wa asnafil mushtahiyat. Jika engkau dalam tanda kutip membantu, jika saja takdir berpihak kepadamu dan engkau menolong tabib, menolong dokter atas dirimu untuk melakukan himyah. Himyah ini kayak apa ya? Bahasa Indonesianya secara artinya diet menahan diri min syahwatin khasisah, dari syahwat yang keji. Dhafarta bi anwa'il ladzat wa asnafil mushtahiyat. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dengan segala jenis kelezatan dan kenikmatan. Walakinna bakhara syahwah ghatta 'ainal basirah. Akan tetapi kabut syahwat telah menutupi mata hati. Fadhananta annal hazma bai'ul wa'di bin naqdi. Dan engkau menganggap bahwa keteguhan itu adalah dengan menjual janji dengan sesuatu harta yang nampak. Artinya apa? Engkau menganggap bahwa yang terbaik itu adalah di saat seseorang real aja yang ada di hadapan dia. Akhirnya dia jual apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dia jual akhirat untuk dunia. Kan banyak yang seperti ini. Ketika syahwat itu, kabut syahwat menutupi mata hatinya, dia menganggap udah yang real aja depan mata saya. Ini fulus, uang depan saya, ambil aja. Oh, enggak bisa. Nanti antum kan janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan sesuatu di dunia ini karena Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat. Itu enggak jelas kan nanti. Yang real aja depan mata saya. Itu efek dari apa? Efek ketika hati itu terkabuti oleh syahwat. Jadi dia apa? Bai'ul wa'di bin naqdi. Dia akan jual apa yang menjadi janji kehidupan akhirat itu dengan sesuatu yang ada di dunia, yang nampak di hadapan dia. Cash. Dia nggak mau tuh nanti. Dia pengennya apa? Cash. Tergesa-gesa. Yuhibbunal ajilah. Mereka mencintai sesuatu yang tergesa-gesa. Pengen buru-buru dapat di dunia. Janji Allah mereka abaikan di akhirat. Ya akhi, jangan korupsi. Jangan, ini bukan hak antum. Wah, udah aja yang jelas aja di depan mata. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sudah, jangan bicara halal, yang haram aja. Yang penting ada depan muka, kita ambil. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi hatinya sudah terkabuti oleh syahwat. Jadi dia nggak mau nanti bidadari surga, udah yang jelas aja yang ada depan mata. Subhanallah. Kenapa? Terkabuti oleh syahwat. Nah, makanya kalau mau dibersihkan, sering-seringlah kita bertaubat. Kalau sudah taubat, bersih hatinya nih, maka mata hatinya akan dapat menimbang. Buat apa? Sesuatu yang fana sesaat kita ambil, kemudian mengorbankan sesuatu yang kekal. Ya laha basiratan amya, wahai hati yang buta. Jazi'at min sabri sa'ah, mengeluh atas kesabaran sesaat. Nggak mau sabar sesaat, nggak mau. Wahtamalat dullal abad, tetapi mau menanggung kehinaan selama-lamanya, kekal. Safarat fi talabid dunya wa hiya anha zailah. Dia melakukan perjalanan safar dalam mencari dunia, dan padahal dunia ini akan sirna dan fana. Wa qa'adat 'anis safar ila al-akhirah wa ilaiha rahilah. Dan dia duduk tidak mau melakukan perjalanan safar menuju akhirat, padahal dia akan berakhir ke sana.
Nggak mau, sabar sesaat, nggak mau. Dia rela untuk menanggung penyesalan selama-lamanya. Kalau dunia semangat dia, padahal fana. Akhirat malas dia, duduk enggan untuk menempuhnya, padahal dia kembali ke akhirat. Datang dunia, dia menuju dunia mukbilah, kepada akhirat mudbirah. Dunia dituju, padahal lari dia. Kalau akhirat datang ke dia masih mau menghindar. Aneh, ini jiwa kita seperti itu. Setiap hari yang kita pikirkan dunia lagi. Padahal kita semakin mendekat dengan akhirat. Idza ra'aita ar-rajula yashtaril khasisa bin nafis. Jika engkau melihat seseorang yang membeli sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, jika engkau melihat seseorang membeli sesuatu yang hina dengan sesuatu yang tak ternilai, yang sangat berharga. Wa yabi'ul 'azima bil haqir, dan membeli dan menjual sesuatu yang agung dengan sesuatu yang hina. Jadi jika engkau melihat ada orang, dia menjual sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang berharga, menjual sesuatu yang agung dengan sesuatu yang hina, fa'alam bi annahu safi. Enggak ada kata lain buat orang seperti ini kecuali dia adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Ada gak ada orang nih Pak, dia menjual sesuatu yang buruk dia jual dengan sesuatu yang istimewa. Dia membeli sesuatu yang agung dengan sesuatu yang hina. Enggak ada. Mungkin enggak ada orang, dia punya mobil nih. Mobil harga 50 juta. Dia tukar mobil yang harga 50 juta tersebut dengan motor bekas harga 2 juta. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Atau dia lebih rela mengambil mobil yang 50 juta, kemudian dia lepaskan mobil yang 500 juta. Mungkin enggak? Tukeran gitu. Udah saya mau mobilnya yang 50 juta aja, ini buat antum yang 500 juta. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau ada orang seperti itu kata apa yang paling tepat untuk dia? Ini kalau secara umum ya, ada sebab-sebab khusus nih. Oh, ini mobil ini punya sejarah dalam kehidupan saya, macam-macam lah ya. Ini secara umum. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau ada yang melakukan hal tersebut, kata apa yang paling tepat disematkan kepadanya? Bodoh, dungu, tidak pintar, tidak cerdas. Kenapa? Kok mau dia membeli sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang berharga? Menjual sesuatu yang agung dengan sesuatu yang hina. Dia jual dunia, dia jual akhirat, dibayar dengan dunia. Itu maksudnya. Nggak ada orang yang menjual sesuatu yang membeli sesuatu yang dia membeli sesuatu yang hina dengan sesuatu yang berharga, itu nggak mungkin. Dia rela menukar dunia dengan akhirat, tuh harusnya nggak ada yang seperti itu. Harusnya kalau kondisinya normal nggak ada. Tapi kadang tadi kabut syahwat, kedunguan, ketidaktahuan, kebodohan, kejahilan, itu yang ada dalam diri kita sehingga kita rela menjual akhirat dengan dunia. Kalau orang yang beriman, dia nggak akan mau jual dunia dengan akhirat. Akhirat berharga, sayang amat. Berapa kita dapat? 100 juta, 1 miliar. Tapi dapat siksaan di akhirat, buat apa? Berapa saya dapat? Saya dapat apa? Nanti dapat rumah. Kalau Anda ikut dalam praktek riba nih, Anda nanti dapat rumah. 15 tahun, 20 tahun, Anda dapat rumah. Terus, buat apa? Dapat rumah tapi dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berperang dengan Allah, buat apaan? Nah, orang beriman akan berpikir itu. Nantinya, bukan sekarang di dunia. Nanti saya dapat apa? Efek apa yang saya dapatkan? Maka semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertimbangkan untuk tidak menjual akhirat dengan dunia yang fana. Nah, ini adalah perkara iblis dengan Nabi Adam. Bahasanya Ibnu Qayyim ini berat luar biasa. Bacanya juga nggak bisa sekali, harus berkali-kali dibulak-balik. Semoga Allah berikan keteguhan kepada kita. Dan insya Allah nanti setelah libur Idul Adha, berarti tanggal 13 ya kita masuk lagi. Tanggal 13
Kita masuk ke bab yang kedua. Bab kedua itu tentang Quran dan tafsir. Nanti subbab pertama judulnya adalah halun nas ma'al Quran, kondisi manusia dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, dan jangan lupa mengisi awal-awal Dzulhijjah ini dengan amalan soleh. Dan Idul Adha, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita sampai kita dengan Idul Adha, dan diberikan karunia untuk dapat berkurban ya tahun ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.